Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala man ittabi'al huda wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, bil khusus segenap pengurus DKM Darussalam yang insyaallah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian senantiasa mendapatkan limpah rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan usaha dan pekerjaan kita, dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mencapai akhir hayat yang husnul. Amin. 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 Ya Rabbal Astagfirullahaladzim. Amin doang diajarin, tinggal amin doang. Ya Rabbal. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan izin Allah malam hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan lagi. Ya Bu ya, ada ibu-ibunya di belakang. Ya Bu ya, apaan? Dipertemukan dengan bulan Ramadan lagi. Ini beda, dipertemukan dengan bulan Ramadan dan dipertemukan dengan bulan Ramadan lagi. Kalau dipertemukan bulan Ramadan setelah ketemu sudah. Tapi kalau dipertemukan dengan bulan Ramadan lagi, berarti ketemu Ramadan berulang-ulang kali. Alhamdulillah. Ngepek. Alhamdulillah ya Allah ya Allah. Nggak tahu ya berapa puluh kali ketemu Ramadan. Kayaknya kok Ramadan dari tahun ke tahun yang begitu-begitu juga. Betul? Begitu-begitu juga apa tidak? Hah? Sebulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, begitu-begitu juga. Kayak kalau kita tanya diri sendiri, selama Ramadan itu kita ngapain sih? Apa sih yang kita tunggu-tunggu? Dari mulai terbit fajar, kita nunggu buka. Betul? Dari hari habis buka, nunggu sahur. Dari hari lalu apa yang kita dapatkan? Wallahu a'lam bishawab. Betul? Masalahnya nggak ada yang tahu. Masa pada Ramadan nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Pahalanya belum tahu, ancamannya pasti. Kan saya sering dengar kiai ceramah berapa
Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini alhamdulillah dengan wasilah para panitia Ramadan saya bisa ikut memakmurkan Ramadan di Darussalam. Dan saya ditugaskan untuk apa? Kultum ya Pak? Betul ya. Ya kalau kultum ya kultum lah gitu ya. Saya kalau orang-orang kan kuliah 7 tahun Pak. 7 tahun, 5 tahun. Jadi saya cuma dulu isi kuliah 7 menit. Ini menandakan bahwa jemaah Darussalam itu hebat. Alhamdulillah. Dapat manfaatkan secukupnya. Jadi begini Bapak Ibu hadirin sekalian, saya tidak menyampaikan apa-apa. Namanya kultum Ramadan ya saya menyampaikan tentang Ramadan. Kalau dari Ramadan ke Ramadan, dari hari ke hari, begitu juga bisa jadi kita nggak ngerti Ramadan itu apa. Tapi yang pasti diistimewakan gitu. Masih istimewanya sebetulnya. Nah, baik saya singkat aja. Ramadan itu Bapak Ibu sekalian, nama bulan bagi orang-orang yang hidup di Jazirah Arab. Betul? Kalau orang Indonesia bulan puasa. Sahur Ramadan itu kalau orang Indonesia bulan puasa. Kalau orang Jawa sasi poso. Betul? Oke. Ya, kelihatannya berbeda. Ramadan dan puasa itu berbeda. Tetapi kenyataannya dia mau berjalan bersama-sama dan bisa bekerja sama walaupun berbeda. Itu hebatnya. Gak kayak kita asal berbeda berantem, asal berbeda musuhan. Ini menunjukkan kekurangan dewasa. Kalau beda dikit dianggap musuh. Nah ini yang jadi masalah. Jadi istimewa Ramadan itu. Jadi Ramadan itu bahasa Arab. Berasal dari akar kata Romido atau Romado. Artinya panas terik. Panas terik. Panas yang menyengat. Panas yang membakar. Sehingga secara umum Ramadan diartikan dengan bulan pembakaran. Benar. Jadi kalau kita masuk dipersilakan Allah bertemu Ramadan, berarti kita adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk mengikuti proses pembakaran selama 1 bulan Ramadan. Dibakar sebenarnya. Apa sih enaknya dibakar? Kalau kita pernah dengar cerita Nabi Ibrahim dibakar itu nikmat ternyata. Kan dibakar sama Namrud itu nggak apa-apa. Enak aja. Nah kita ini hidup deh. Ada proses pembakaran. Tujuannya apa? Supaya ada perubahan setelah Ramadan. Jangan begitu-gitu juga. Ya kan? Di luar Ramadan senang marah-marah, udah stop Ramadan masih senang cemberut. Ini lucu. Dan selama Ramadan ngapain aja kan begitu. Nah, jadi Ramadan itu satu Ramadan adalah bulan pembakaran. Sesuatu yang dibakar nanti selesai proses pembakaran pasti kualitasnya meningkat. Contoh, kalau yang seusia dengan saya, bapak ibu yang seusia saya pasti menggunakan saya. Dan kalau yang muda-muda ini nggak bakalan, Pak Warto, ngomong-ngomong doang gini ya. Yang seusia saya pasti menggunakan saya. Dulu waktu saya masih sekolah, saya itu mau desa Pak. Jadi kalau sekolah jalan kaki dari kampung ke kota, itu setiap hari saya melihat orang, jadi kalau ada rumah kampung besar, juga di depan itu kayak ada teras agak lega. Di situ banyak orang mengumpulkan tanah. Tanah lempung itu dikumpulkan di depan rumah Pak. Kemudian diguyur air, diinjak-injak. Diinjak-injak. Habis diinjak-injak, dipres. Proses. Habis dipres, dijemur. Panasan itu. Sama nggak pernah ngerti sih. Nggak pernah tahu kan? Nggak pernah tahu. Kalau bataku ngerti. Karena dulu di sini pakai bataku ya. Ya. Dipres, dijemur. Setelah dijemur, dibakar. Setelah dibakar, dapat nikel baru Pak. Sudah bukan tanah lempung lagi. Keluar
genteng. Wah keren Pak, jalan-jalan naik truk ke Jakarta, ke Semarang, ke Jogja, gratis. Apa yang terjadi pada genteng? Ternyata genteng diangkat martabatnya oleh Allah, memiliki derajat yang tinggi. Genteng bisa di atas presiden derajatnya. Ada presiden di atas genteng? Ada presiden tuan kerjaan. Presiden kan genteng di atas presiden, genteng di atas raja, genteng di atas bupati, gubernur, camat dan lurah. Orang yang digembeng mengikuti pembakaran Ramadan, terakhir dia diangkat oleh Allah derajatnya derajat mulia, la'alakum tattaqun. Inna akramakum indallahi atqakum. Derajat yang mulia di sisi Allah. Terus dinyanyiin dulu kalau dia masih sering nyanyi atau saya dulu masih muda kan, waktu nyanyi itu derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena gantengnya. Betul. Inna akramakum indallahi atqakum. Diproses melalui pembakaran di bulan Ramadan atau Ramadan. Ya, ini saya sampaikan. Semoga nanti kalau ini membekas, ya, tolong dijaga. Kalau sudah dapat, dijaga sampai akhir Ramadan, supaya kita benar-benar menjadi orang yang memperoleh kembali kepada fitrah atau Idul Fitri. Udah 7 menit ya? Hah? Terus? Untung. Ya kalau nggak bersambung aja, ya kalau kurang undang lagi ya Pak. Besok apa lusa? Mau kok saya diundang lagi. Kok kira mau ya Pak? Mau saya diundang lagi. Udah. Nah oke ya, dijaga. Setelah nanti Idul Fitri dipelihara. Selama sebulan kita jaga, baik kita dapatkan di bulan Ramadan. Setelah Idul Fitri dipelihara sampai Ramadan tahun yang akan datang. Mengingat, menyadari kita semua yang hadir di masjid ini tidak punya jaminan apakah kita bisa berjumpa Ramadan tahun depan. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Oke, ada lagi proses pembakaran. Ya, dulu saya orang kampung Pak, orang bukan di kampung. Kampung saya itu desanya namanya Desa Pandian. Pandian itu tempat orang Sungai Mandi itu. Jadi di Sendanglarjo dari Senanggunang bertolak ke selatan yang ke arah Jagung itu ada kantor BPU, di depannya ada gang, itu rumah saya. Gitu. Itu sepanjang gang itu Pandian, kerjaannya pandai besi. Makanya saya juga jadi tukang besi, Al-Hadad ya, Al-Hadad tukang besi, night worker jabatan saya. Pekerja cahaya, kalau nggak ada cahaya saya nggak bisa kerja, karena saya welder alias tukang kelas. Tahu, yang kenal saya tahu dia asli, nggak palsu, nggak ada kebohongan. Jangan ada dosa di antara kita, itu penting. Apa adanya aja ngomong itu nggak usah rekayasa. Kemudian ya, ada proses pembakaran. Itu besi karakter banyak, besi karakter tebal. Masuk di pandai besi, dibakar, ditempa. Apa yang terjadi setelah besi ditempa? Itu karat yang tebal hilang. Setelah ditempa terus, akhirnya besi menjadi lunak. Karena lunak, mudah dibentuk. Nggak keras lagi. Ditempa lagi, itu karat sudah hilang, dia bisa dibentuk, bisa jadi pisau dapur, bisa jadi golok, bisa jadi celurit, bisa jadi pedang, tajam, dan bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Itu proses pembakaran. Nah, kita melibatkan bulan Ramadan, ya harapan kita ada peningkatan, ada kualitas, ketaatan kita makin tinggi. Kemudian, apa bentuk penggunaan Ramadan? Sahur Ramadan adalah sahur riyadhah. Riyadhah itu biasanya dipakai oleh kelompok-kelompok
riado itu latihan rohani. Jadi di toriko itu ada riado, ada suluk, ada mujahadah. Kalau riado latihan rohani, kalau suluk perjalanan rohani, mujahadah adalah berjuang sungguh-sungguh untuk memerangi hawa nafsu. Nah, ini adanya di Ramadan. Lalu apa yang dilakukan dalam riado? Yang pertama namanya tarkul manami, kedua tarkul anami, tiga tarkul to'ami, yang keempat tarkul kalami. Ini nanti yang harus dipelihara sampai Ramadan yang akan datang. Apa yang pertama? Tarkul manami, meninggalkan tidur. Jangan tidur dulu. Kalau kita kan nggak Pak. Namun soal ini banyak tidur orang puasa tidur dulu dari mulai maghrib sampai ketemu maghrib nanti. Ya, meninggalkan tidur. Makanya kenapa Rasulullah menganjurkan untuk melaksanakan qiyam Ramadan, namanya qiyam. Sekarang qiyam Ramadan. Coba kalau seandainya nggak Ramadan, habis isya ngapain kita? Pulang pengen dulu tidur. Ini sekarang kita meninggalkan tidur. Ini ada di Ramadan dan tidak pernah ada di bulan yang lain. Saya yakin nanti kalau Ramadan nggak ada lagi begini. Makanya mumpung Pak, mumpung dipertemukan dengan bulan Ramadan, jangan ditanya rumah. Dari Rejab sudah minta, ya kan sudah ketemu, disia-siakan. Satu ya, satu manami. Saya bingung kalau begini harus saja, bener. Bingung kan, kemudian diajak nanti, habis terakhir ngaji gitu, enak sambil diskusi, sambil ngopi rokokan. Kedua, tarkul anami, meninggalkan kebanyakan manusia. Artinya di bulan Ramadan itu kurangilah kumpul-kumpul orang banyak yang tidak ada manfaatnya. Karena itu termasuk kesempurnaan Islam. Min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk sebaik-baik Islam seseorang adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna. Silakan kumpul-kumpul yang bermanfaat. Pikir, Quran, tidak membahas saya tolong silakan. Jangan yang sia-sia. Itu jadi yang kedua tarkul anami. Yang ketiga tarkul to'ami, meninggalkan makan. Alhamdulillah kita dari terbit fajar sampai maghrib 3. Yang keempat tarkul kalami, meninggalkan banyak bicara. Orang kalau kebanyakan ngomong itu ujung-ujungnya bohong itu Pak. Karena kehabisan. Kalau kira-kira ngomong nggak ada manfaatnya, diam lebih baik. Makanya yang bismillah wa yaumil akhir, fal yakul khairan aw yasmut. Barang siapa ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik-baik. Silakan bicara banyak yang manfaat, yang baik-baik. Atau kalau tidak bisa bicara yang baik-baik, aw yasmut, diam lebih baik daripada bicara yang nggak ada manfaatnya. Maka kurang bijaksana kalau saya banyak bicara karena ini untung. Maka cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dari nilai Ramadan yang bisa kita jaga sampai akhir Ramadan, kemudian dipelihara sampai Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.